बकवास बंद करो एकदम बकवास बंद पकड़ इसको You're funny. You're hot. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Klik Cinema TV. Kali ini kita akan membahas alur cerita film India yang berjudul Kapoor and Sons. Film ini menceritakan kehidupan keluarga Kapoor yang hancur berantakan akibat keegoisan, perselingkuhan, dan juga karena orang tua yang pilih kasih kepada anak-anaknya. Masalah keluarga ini semakin runyam ketika hadirnya seorang gadis cantik yang menyukai kedua anak mereka. Di awal film, kita diperlihatkan sepasang suami istri bernama Harsh dan istrinya bernama Sunita Kapoor. Di saat yang bersamaan, terlihat seorang pria tua bernama Amarjit Kapoor yang sedang sarapan. Secara mengejutkan, pria tua itu pingsan. Sunita, anaknya, dan Harsh, menantunya, terlihat biasa saja melihat ayahnya seperti itu. Ternyata aksi ini hanyalah tipuan semata yang sudah sering ia lakukan. Kemudian kita berpindah ke kota London, di mana terlihat seorang pria tampan bernama Rahul, anak sulung dari Harsh dan Sunita. Ia adalah seorang penulis novel terkenal. Ketika Rahul sedang berdiskusi dengan salah seorang agennya, tiba-tiba ia ditelepon ayahnya. Kemudian Rahul menelpon adiknya bernama Arjun. Rahul menceritakan bahwa kakeknya sedang sekarat dan ayah meminta mereka segera pulang. Singkat cerita, Rahul dan Arjun bertemu di bandara di India. Namun pertemuan kali ini tampak canggung karena mereka sudah lama tak bertemu. Sesampainya mereka di rumah, Arjun lalu memeriksa kamarnya. Namun kamarnya tersebut kini telah berubah menjadi kamar ibunya. Sedangkan kamarnya Rahul masih tetap seperti yang dulu. Malam harinya kedua orang tua mereka datang. Mereka lalu melepaskan rasa rindu dengan memeluk kedua orang tuanya. Kemudian mereka makan malam bersama. Di saat itu sang ayah bertanya soal pekerjaan mereka. Arjun lalu menjelaskan bahwa ia sudah berhenti bekerja di web dan sekarang sedang fokus menyelesaikan karya tulisnya. Mendengar itu kedua orang tuanya terkejut, terlebih ayahnya. Sang ayah memarahinya. Ia merasa keputusan yang diambil Arjun sangat ceroboh. Tetapi Arjun meminta ayahnya tak ikut campur dengan urusannya, dan sang ibu mencoba menenangkan situasi tersebut. Namun tetap saja Harsh tak peduli dan semakin emosian. Mendengar apa yang dikatakan ayahnya, Arjun semakin merasa dirinya tak diterima, sebagaimana layaknya seorang anak. Terlebih lagi, ia tak memiliki kamar. Arjun pun kesal dan pergi dari hadapan mereka. Akhirnya, makan malam itu pun berubah menjadi tidak harmonis. Hari berikutnya, Arjun dan Rahul memutuskan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk sang kakek. Diketahui bahwa kakek adalah seorang pensiunan tentara. Di dalam perjalanan, Rahul menceritakan kepada Arjun bahwa kedua orang tua mereka sedang pisah ranjang. Oleh karena itu, ibu menggunakan kamarnya. Sesampainya mereka di rumah sakit, Arjun dan Rahul memeluk kakek. Tak lama kemudian Harsh datang dan menyuruh Arjun untuk membayarkan tagihan. Di kasir itulah Arjun bertemu dengan Wasim, teman masa kecilnya. Ia lalu menceritakan bahwa kakeknya dirawat karena masalah jantung. Dan Wasim juga menceritakan bahwa kini ia bekerja sebagai fotografer di studio milik ayahnya. Keesokan harinya, saat keluarga tengah sibuk dengan urusan masing-masing, tiba-tiba Harsh mendapat telepon dari dokter di rumah sakit. Harsh lalu memberitahukan kepada Sunita istrinya bahwa dokter menyarankan agar kakeknya dirawat di Bangalore dan membutuhkan biaya perawatan sebesar 130-an juta rupiah. Karena tak mempunyai uang sebanyak itu, Harsh lalu berencana meminjam uang adiknya bernama Shashi. Namun Sunita merasa malu karena selalu mengharapkan uang dari Shashi. Karena itu ia berniat membongkar tabungan di celengan miliknya.
Namun karena watak keras Harsh yang tak mau mendengarkan usulan istrinya, membuat mereka saling beradu mulut. Rahul yang mendengar itu mencoba menenangkan kedua orang tuanya dan berkata bahwa ia akan menggunakan uangnya untuk pembiayaan sang kakek. Namun Sunita tak mau. Ia meminta agar Rahul menyimpan uangnya untuk investasi jangka panjangnya. Di sisi lain, Harsh masih saja tetap tak peduli dengan usulan Sunita. Ia bahkan berkeinginan agar uang tabungan milik Sunita dipakai untuk membayar angsuran pinjaman dikarenakan bisnisnya belum berkembang. Namun Sunita tetap tak mau. Ia beranggap bahwa uang di celengan yang ia tabung selama 3 tahun itu dipergunakan untuk keperluan rumah tangga. Ia bahkan mencurigai bahwa bisnis suaminya yang sampai kini belum berkembang hanyalah sebuah alasan. Ia curiga omset dari bisnis suaminya itu diberikan kepada wanita lain bernama Anu. Tak lama berselang Arjun datang. Ia merasa heran dengan kondisi keluarganya saat itu. Sang ibu lalu menjelaskan semuanya kepadanya. Mendengar itu Arjun lalu berniat membantu mereka. Namun niatnya ditantang oleh Rahul. Rahul bahkan meremehkannya. Ia beranggap bahwa Arjun tak mungkin memiliki uang sebanyak itu, sambil meminta agar Arjun tak ikut campur urusan mereka. Mendengar itu Arjun pun marah dan mereka pun bertengkar. Untung saja kedua orang tuanya cepat melerai pertikaian tersebut. Karena merasa sakit hati, Arjun bergegas pergi dari mereka. Di saat itu juga sang ibu menghampirinya. Arjun lalu meluapkan rasa kekesalannya kepada ibunya. Ia berkata bahwa di keluarga ini ia merasa seperti dianaktirikan karena sikap kedua orang tuanya yang selalu menyalahkan dirinya dan menganggap Rahul selalu benar. Malam harinya Arjun mendatangi rumah Malik. Di sana Arjun bertemu dengan seorang gadis cantik bernama Tia Malik. Ternyata Tia adalah cucu dari pemilik kebun teh dan rumah tersebut. Diketahui bahwa orang tua Tia telah meninggal sejak ia masih kecil. Oleh karena itu, ia tinggal di Mumbai bersama pamannya. Namun karena kakeknya telah meninggal, ia ingin menyewakan rumah tersebut dan membuat pesta bersama sahabat-sahabatnya, lalu kembali ke Mumbai. Di malam itu juga, Arjun menghabiskan waktunya berpesta bersama Tia. Selanjutnya di rumah sakit, Rahul memberitahukan kepada kakeknya bahwa dokter menyarankan agar dirinya dirawat di Bangalore. Namun sang kakek menolaknya karena seminggu lagi ia akan merayakan hari ulang tahunnya dan ingin menikmati kebahagiaan itu bersama anak dan cucu-cucunya. Di saat itu juga, sang kakek meminta 2 keinginan kepada Rahul jika nantinya ia meninggal. Pertama, jika suatu saat kakeknya meninggal, jasadnya jangan dikremasi, tetapi dikuburkan dengan teman-temannya di pemakaman tentara. Yang kedua, ia ingin foto keluarga dalam keadaan bahagia, lalu dipajang pada dinding ruang tamu, dan tulisannya adalah keluarga Kapoor dan keturunannya. Singkat cerita, ketika sedang di sebuah perjalanan, Rahul meminta maaf kepada Arjun atas kejadian kemarin. Di saat itu juga ia memberitahukan kepada Arjun tentang perbincangannya bersama kakek. Oleh karena itu, keduanya lalu merencanakan untuk membuat pesta ulang tahun kakek yang ke-90 itu. Kemudian keesokan harinya, Rahul mendatangi rumah yang ingin disewanya. Di sana ia bertemu dengan seorang gadis bernama Tia. Ya, dia adalah gadis yang pernah bertemu dengan Arjun adiknya beberapa malam yang lalu. Setelah melihat-lihat rumah Tia, Rahul berniat menyewanya. Namun, Tia malah terpesona dengan ketampanan Rahul, dan secara mengejutkan, ia berkata bahwa Rahul adalah seorang pria yang seksi. You're funny. You're hot. Keesokan harinya, terlihat Rahul sedang membuat video di rumah Tia untuk diperlihatkan kepada investornya. Setelah itu mereka pun mengobrol. Very manly. Kemudian, Tia mengajak Rahul untuk makan malam bersamanya di sebuah restoran. Di malam harinya, mereka pun pergi ke restoran yang dimaksud. Di tempat itu mereka makan bersama dan dilanjutkan dengan berpesta ria.
Setelah menikmati malam itu, Rahul mengantar Tia pulang ke rumahnya. Namun sesampainya mereka di sana, listrik di rumah Tia padam. Oleh karena itu, Rahul mencoba memperbaikinya. Dan entah apa yang ada di pikirannya, tiba-tiba Tia mencium Rahul. Setelah itu, Tia menelpon sahabatnya dan menceritakan perbuatannya. Ia bahkan merasa malu atas sikapnya tadi. Selanjutnya di rumah sakit, sang kakek bercerita bahwa ia ingin melihat artis cantik India sebelum dirinya meninggal. Mendengar itu, Rahul mempunyai ide dan menyuruh Arjun untuk membuat foto artis kesukaan kakeknya dalam ukuran besar. Kemudian Arjun mengunjungi studio Wasim untuk membuat foto tersebut. Tak jauh dari situ, Arjun melihat Tia sedang berada di sebuah minimarket. Arjun lalu menghampiri Tia dan mengajaknya ke studio Wasim bekerja. Sebelum pulang, Arjun mengundangnya untuk turut hadir di pesta ulang tahun kakeknya. Sejak saat itu, Arjun dan Tia semakin dekat. Mereka sering jalan-jalan bersama dan menghabiskan waktu bersama. Singkat cerita, di pesta ulang tahun kakek, Tia datang menemui Arjun dan memberikan kado untuk kakek. Tak lama kemudian Rahul juga datang menghampiri Arjun dan mengatakan sesuatu. Hal itu membuat kaget setelah mengetahui bahwa Arjun adalah adik Rahul. Arjun dan Rahul pun saling bertanya bagaimana mereka mengenal gadis di hadapan mereka. Sesaat setelah Arjun pergi, Tia menyampaikan permohonan maafnya atas apa yang ia lakukan pada Rahul di malam kemarin. Namun Rahul hanya tersenyum dan berkata tidak apa-apa. Setelah semuanya telah selesai dipersiapkan, para tamu yang datang menyambut kedatangan sang kakek dan mereka pun bersama-sama menikmati kebahagiaan tersebut. Ketika para tamu sedang menikmati acara tersebut, Rahul dan Arjun melihat kedatangan Bibi Anu. Mereka memberitahukan kepada ayahnya. Sang ayah beralasan bahwa dirinya lah yang mengundang semua teman lamanya tempat ia bekerja dulu. Ketika mereka berusaha menyembunyikan rahasia ini dari ibu mereka, tiba-tiba Anu datang sambil membawa kue kesukaan Arjun. Arjun menghampirinya dan Rahul berusaha mengelabui ibunya. Tetapi karena Bibi Anu tak tahu rencana mereka, ia menyapa mereka satu persatu. Saat itu juga Nyonya Sunita mengetahuinya. Dengan amarah, ia meminta suaminya mengusir Bibi Anu dari rumahnya dan dari pesta tersebut. Maka terjadilah keributan di antara mereka, dan Rahul membawa Bibi Anu keluar untuk menghindar dari pertikaian tersebut. Di luar sana terjadi keributan, kumpulan kakek-kakek karena hal sepele. Sunita yang tak tahan lagi dengan sikap suaminya, lalu mempermalukannya dengan menumpahkan kue pemberian Bibi Anu di wajah suaminya. Merasa telah dipermalukan, harus selalu membubarkan pesta tersebut dan mengusir semua tamu undangan. Go on, serious, go on! Keesokan harinya, sang kakek mengumpulkan semua keluarganya. Ia mengatakan bahwa dirinya lebih baik mati lebih awal daripada menyaksikan pesta seperti kemarin. Ia juga bertanya mengenai siapa yang mengundang Anu ke pesta ulang tahunnya. Rahul berbohong bahwa dirinya yang mengundang Bibi Anu. Hal ini ia lakukan demi mencegah konflik antara kedua orang tuanya. Pada suatu kesempatan di malam harinya, datanglah keluarga dari adik Hars, yaitu Sasi. Kedatangan mereka membuat keluarga Hars sangat bahagia. Sejenak mereka melupakan konflik yang selama ini terjadi, dan mereka pun kembali harmonis. Begitu pula dengan Hars dan Sunita istrinya. Keesokan harinya, terlihat Hars telah rapi dan berkata kepada Sunita bahwa ia akan membawa mobil ke bengkel. Di sisi lain, Rahul, Arjun, dan Paman Sasi sedang berada di rumah Tia. Mereka ingin melihat rumah yang mau disewa. Kemudian Arjun tidak pulang bersama Rahul dan pamannya. Ia ingin bersama Tia untuk beberapa saat. Di sana Tia tidak bisa membohongi perasaannya bahwa ia menyukai Arjun.
Namun ia juga secara jujur mengatakan bahwa di saat dirinya mabuk, ia mencium Rahul. Arjun hanya terdiam mendengar itu. Dalam perjalanan pulang, Rahul melihat mobil ayah terparkir di rumah Bibi Anu. Merasa curiga, Rahul menelpon ayahnya. Namun, ayah berbohong bahwa dirinya sedang berada di bengkel mobil. Tetapi Rahul tak percaya dengan perkataan ayahnya. Ia lalu memasuki rumah Bibi Anu dan mendapatkan ayahnya sedang berada di kamar Bibi Anu. Merasa kecewa, kesal dan marah, ia pun pergi dari situ. Di rumah, Suni membuka email yang dikirimkan oleh salah seorang sahabatnya di laptop Rahul. Tanpa terduga, Suni melihat foto-foto mesra Rahul dengan pacarnya. Namun ternyata pacarnya adalah seorang pria. Tak lama, datanglah Rahul sambil menelpon pacarnya. Dengan amarah, Sunita ingin Rahul mengklarifikasi tentang foto tersebut. Namun Rahul berkata bahwa itu adalah persoalan pribadinya dan enggan berkata jujur kepada ibunya. Ketika ingin menghindar dari pertanyaan ibunya, tiba-tiba ponselnya berdering. Dengan cepat, sang ibu mengambil ponselnya dan mengetahui bahwa pacar Rahul lah yang menelpon. Sunita merasa jijik dengan kelainan pada anaknya. Namun Rahul membela dirinya bahwa di rumah ini tak ada yang suci. Semuanya penuh dengan kebohongan. Karena ayah kini berada di rumah Bibi Anu, bukan di bengkel mobil. Oleh karena itu, ia meminta agar lebih baik ibunya berpikir untuk menyelamatkan pernikahan mereka daripada berpikir tentang dirinya. Seketika itu juga ia ditampar oleh ibunya. Di luar rumah, terlihat kakek bersama keluarga besar Paman Sasi sedang menanti keluarga Hars untuk foto bersama. Dalam sesi foto tersebut, terlihat Sunita masih menaruh amarah pada suaminya dan Rahul. Sedangkan Arjun juga marah pada Rahul soal apa yang diceritakan oleh Tia. Akhirnya, foto keluarga bahagia tidak dilakukan karena Sunita tak ingin berpura-pura bahagia dan pergi dari sesi foto bersama tersebut. Sedangkan Arjun yang menahan amarah lalu mendorong Rahul sampai terjatuh. Hars lalu menghampiri Sunita dan berkata jujur soal apa yang telah ia lakukan. Di saat itu juga Rahul mendatangi mereka. Namun Sunita berkata bahwa Rahul maupun suaminya adalah sama-sama pembohong. Tak putus asa, Hars mengejar istrinya dan meminta maaf atas semua kesalahannya. Tetapi karena terlanjur sakit hati, Sunita meminta suaminya untuk pergi tinggal bersama selingkuhannya. Hars pun pergi menggunakan mobil. Rahul kembali menemui ibunya dan meminta maaf. Ia berkata bahwa dirinya bukanlah anak yang sempurna. Oleh karena itu, ia berharap ibunya mencintainya dan menerima dirinya apa adanya. Namun tetap saja ibunya masih merasa kecewa, lalu meminta Rahul pergi bersama ayahnya karena sudah terlanjur sakit hati. Di sisi lain, Arjun mengabaikan panggilan dari Tia dan membanting ponselnya. Sesaat kemudian Sunita mendekati Arjun dan meminta maaf atas perlakuannya yang tak adil pada Arjun. Ia merasa Arjun tak memiliki apa-apa untuk dibanggakan. Mendengar pengakuan dari ibunya, Arjun merasa sangat tersakiti dan pergi dari hadapan ibunya. Sesaat kemudian Sunita menelpon suaminya. Namun tiba-tiba dari arah samping, sebuah truk Fuso menabrak Hars. Setelah sekian jam dirawat di UGD, nyawa Hars tak bisa tertolong dan akhirnya meninggal dunia. Duka meliputi seluruh keluarga besar Kapur dan hanyalah penyesalan dalam diri Sunita. 4 minggu kemudian, keluarga Sasi pamit pulang ke kampung halamannya. Dan di malam harinya, Rahul bercerita kepada Arjun bahwa ia tidak memiliki pacar di London. Baik Tia maupun wanita lainnya, ia tak akan tertarik, apalagi mencintai mereka. Namun karena dirinya yang demikian, tak seorang pun mau menerima kenyataan itu. Arjun hanya terdiam mendengar pengakuan kakaknya. Ia lalu merasa prihatin melihat kondisi kakaknya. 4
4 bulan kemudian, Arjun dan Rahul telah kembali ke tempat kerja mereka masing-masing. Di saat yang bersamaan, Rahul dan Arjun menerima sebuah pesan video dari kakek mereka. Sang kakek meminta mereka segera pulang ke India, karena ia sangat merindukan mereka setelah kepergian Harsh. Ia juga meminta agar Arjun dan Rahul menghubungi ibu mereka, karena tiap malam ia selalu mendengar tangisan ibu mereka. Di akhir kata, sang kakek dengan nada memohon, meminta agar mereka segera pulang. Singkat cerita, Arjun dan Rahul kembali pulang. Setibanya di rumah ternyata keluarga Paman Sasi sudah berada di situ. Kakek yang melihat kedatangan kedua cucunya merasa sangat bahagia. Rahul lalu mendatangi ibunya dan meminta maaf atas apa yang telah terjadi. Dan akhirnya mereka pun saling memaafkan. Di sisi lain Arjun dan Tia bertemu. Arjun tak menyangka Tia jauh-jauh dari Mumbai bertemu dengan dirinya. Di tempat itu mereka pun saling mengungkapkan rasa rindu mereka dan resmi menjadi sepasang kekasih. Keesokan harinya, ketika mereka sedang bersiap-siap untuk momen foto keluarga bahagia, datanglah Tia bersama Wasim membawakan foto Harsh yang berukuran besar. Kemudian keluarga besar Kapoor dan keturunannya berfoto bersama dengan bahagia. Dan filmnya pun berakhir. Sekian alur cerita film Kapoor and Sons. Film ini menggambarkan bahwa inilah realita kehidupan rumah tangga yang sebenarnya. Ada pertikaian, ada perselisihan, dan lain sebagainya. Mungkin juga dari kita ada yang merasakan ketidakadilan kasih sayang dari orang tua kita masing-masing. Dan yang terpenting adalah sikap sadar diri dan saling memaafkan satu sama lain. Oke teman-teman, jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta nyalakan tombol notifikasinya agar teman-teman dapat mengetahui video terbaru dari saya. Terima kasih.